Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Madinah Pokjawas Jakarta Selatan. Kali ini kita akan bahas salah satu topik kurikulum merdeka, yaitu modul proyek. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Guru-guru hebat semuanya, sebelum masuk ke modul proyek, mari kita bahas dulu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar Indonesia yang belajar sepanjang hayat, berkompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaannya termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya. Pelajar Indonesia memiliki identitas diri, mempresentasikan budaya luhur bangsanya. Ia menghargai dan melestarikan budayanya sembari berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Ia juga peduli terhadap lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Pelajar Indonesia juga merupakan pelajar yang mandiri, berinisiatif, dan siap mempelajari hal-hal baru serta gigih dalam mencapai tujuannya. Pelajar Indonesia juga gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis masalah, menggunakan kaidah berpikir saintifik, dan mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Ia aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan lingkungan reflektif agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada negara, bangsa, dan dunia. Keenam elemen ini bisa dilihat sebagai salah satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lainnya. Sila ini ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dalamnya terdapat akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Berkebinekaan global, di dalamnya terdiri mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong. Di dalamnya mencakup kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Bernalar kritis terdiri dari memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Adapun kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Profil pelajar yang mandiri, di dalamnya mencakup pemahaman diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Keenam dimensi yang disebutkan di atas hendaknya terintegrasi dalam semua aspek pembelajaran sehingga mempengaruhi dan terlihat baik dalam tingkah laku anak maupun guru. Profil pelajar Pancasila ini juga ada struktur dasar, ada capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, buku teks, buku panduan guru, perangkat ajar, contoh kurikulum. Di dalamnya mencakup visi misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pedagogi dan asesmen, konteks, sumber daya manusia, fasilitas belajar yang tersedia. Ada pula tujuan pembelajaran, lingkup dan urutan alur pembelajaran, silabus serta RPP.
Skema profil pelajar Pancasila bisa dilihat dalam PPT bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada elemen-elemennya. Bisa dilihat Bapak Ibu, guru, elemen iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen akhlak pribadi, elemen akhlak kepada manusia, elemen akhlak pada alam, elemen akhlak bernegara. Nah, di dalam elemen itu ada sub-sub elemen. Contohnya elemen iman dan takwa kepada Tuhan Maha Esa, diantaranya mengenal mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ajaran agama atau contoh alur perkembangan untuk tiap sub elemen bisa dilihat di SK BSKAP nomor 009 tahun 2022 yang tertera pada tabel di bawah ini. Seperti tertera pada tabel berikut ini. Atau perasaannya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum PAUD atau pendidikan anak usia dini atau DRA. Struktur kurikulum untuk pendidikan anak usia dini terdiri dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa sih kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu? Ya, pada PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran fase fondasi. Intisarinya apa? Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar atau merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Nah, kegiatan juga perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar nyata yang ada di lingkungan sekitar anak. Nah, sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau yang disebut juga standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal atau hari besar nasional dan internasional. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu. Berapa sih alokasi waktunya? Nah, usia 3-4 tahun sebaiknya tidak kurang dari 360 menit per minggu. Kalau usia 4-6 tahun sebaiknya tidak kurang dari 900 menit per minggu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa alokasi waktu di usia 4-6 tahun 900 menit per minggu. Nah, di sini ada persamaan perbedaannya di struktur kurikulum PAUD. Persamaannya tadi alokasi waktunya, terus pendekatan pembelajaran disarankan pendekatan bermain, mengutamakan penggunaan nilai-nilai lokal dalam pemilihan kegiatan. Nah, sedangkan perbedaan apa? Adanya proyek penguatan profil Pancasila sebagai khusus di luar intrakurikuler untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada SKL PAUD. Nah, kegiatan intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran fase fondasi pada akhir partisipasinya di PAUD. Nah, untuk mencapai CP, satuan memiliki kemerdekaan untuk memilih metode yang dirasa paling menarik atau paling sesuai untuk diterapkan. Kegiatan juga harus dipilih memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak dan bermakna.
Peningkatan penggunaan buku bacaan anak sebagai sumber belajar tidak nyata dalam upaya penguatan literasi dan karakter. Bisa kita lihat dalam PPT itu ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262 tahun 2022. Tentang apa? Tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan nomor 56 tahun 2022, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, di keputusan tersebut disebutkan bahwa untuk PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di situ pun tertulis bahwa struktur kurikulum PAUD, yaitu kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mampu meningkatkan capaian anak. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Tadi pun kita sudah sebutkan bahwa proyek penguatan profil Pancasila di PAUD itu bisa dilihat di PPT yang berwarna kuning. Nah, kita lihat PPT selanjutnya. Dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Itu bisa 1 sampai 2 proyek dengan tema berbeda di PAUD. Nah, tema apa sih tema dalam penguatan P3? Wah, P3 ini apa? P3 itu profil pelajar Pancasila. 7 temanya itu Kemendikbud menetapkan tema-tema proyek yang perlu diterapkan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ada 7. Yang pertama, perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta kewirausahaan. Jadi perlu diingat ada 7 nih temanya nih. Nah, kalau di PAUD atau pendidikan anak usia dini atau kita di RA, temanya ada 4, yaitu Aku Sayang Bumi atau ASB, Aku Cinta Indonesia ACI, Kita Semua Bersaudara KSB, dan 4 Imajinasi dan Kreativitasku. Jadi ada 4, Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi dan Kreativitasku. Nah, dari 4 tema tersebut itu dikembangkan Bapak Ibu. Dari Aku Sayang Bumi ini apa sih? Nah, ini mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Aku Cinta Indonesia atau ACI diajarkan atau dikenalkan identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Jadi supaya bangga menjadi anak Indonesia. Selanjutnya pada tema ketiga, yaitu Kita Semua Bersaudara, berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi serta mampu bekerja sama. Yang terakhir, Imajinasi dan Kreativitasku. Anak supaya belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, jadi eksplorasi dan eksperimen atau percobaan, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memperkaya pengalamannya dan menguatkan kreativitasnya.
Tadi sudah disebutkan temanya Aku Sayang Bumi. Ya, ini sama juga tujuannya untuk mengenalkan peserta pada isu lingkungan, explore dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta mewujudkan atau memupuk kepedulian terhadap alam sebagian perwujudan rasa sayang terhadap cipta Tuhan. Oke, lanjut ke PPT selanjutnya. Aku Cinta Indonesia. Nah, tadi sudah dibilang atau sudah dikatakan bahwa tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keragaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Tema ini selaras dengan tema kearifan lokal yang digunakan di jenjang pendidikan di atasnya. Kita semua bersaudara. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi dan mampu bekerja sama. Tema ini selaras dengan tema kearifan lokal yang digunakan di jenjang pendidikan di atasnya. Tema terakhir yaitu imajinasi dan kreativitasku. Tema ini bertujuan untuk apa? Untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Untuk kegiatan ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya.